Hai pendakwah Muhammadiyah, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuanganmu demi berdakwah, ku rela berkorban. Maju, 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 ayo terus maju, singkirkan kemaksiatan, kikislah habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai pendakwah Muhammadiyah, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuanganmu demi berdakwah, ku rela berkorban. Demi berdakwah, ku rela berkorban. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, bersyukur kepada Allah, kita malam ini ditakdirkan untuk hadir, ditakdirkan untuk ada di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang hari ini, saat ini, mereka bukan di taman-taman surga sebagaimana kita hadir di taman surga, tapi mereka berada selain daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya nanti akan mendapatkan pertolongan yang besar, pertolongan yang agung, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum saya masuk pembahasan kitab Tanqihul Qaul, saya mau tanya nih, kita sekarang udah masuk bulan apa sekarang ini? Bulan Dzulqa'dah. Bulan apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Bukan Dzulqirah, bukan Dzulqirah, bukan. Dzulqirah bukan nama bulan. Dzulqirah nama orang yang tinggal di seberang sungai. Masya Allah. Ketika kita bicara bulan Dzulqa'dah, maka selepas bulan Dzulqa'dah ada bulan yang ada peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini mengorbankan seorang anak yang mulia, anak satu-satunya, anak kesayangannya, anak yang didambakan selalu oleh ayah dan ibunya, sehingga dengan peristiwa tersebut yang ketika anak itu dikorbankan, sampai hari ini kita masih memperingati acara pengorbanan tersebut dengan namanya Hari Raya Idul Kurban. Hari Raya apa? Idul Kurban. Kenapa Ustaz kok bilangnya Idul Kurban? Ya karena pada hari raya itu acaranya yang utama setelah sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha, Idul Kurban, maka kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sama aja sih, makna adha, makna kurban itu sama. Kurban yaitu artinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, yang berasal kata dari kata qoroba atau yaqrabu, kurbanan, atau juga kata adha itu sama artinya dengan penyembelihan, sama baik. Dia berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian adha juga sama, maknanya artinya penyembelihan. Penyembelihannya apa? Yaitu adalah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, kita disuruh siap-siap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh ngapain? Siap-siap. Kalau bulan Ramadan itu persiapan kita Idul Fitri.
Tapi kalau bulan Dzulqa'dah itu persiapan kita untuk Idul Adha. Apa persiapannya? Berkurban persiapannya. Maka kalau sekarang ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya rumah cakep, ada yang punya harta berlimpah, tapi awam dia mengeluarkan kurban, ini patut dipertanyakan keimanannya. Makanya kita nasihatin diri kita nasihatin keluarga kita nasihatin saudara kita nasihatin semuanya di antara kita. Kenapa? Ternyata amalan utama di bulan Dzulhijjah nanti adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tuh. Kenapa kita harus berkurban? Ada alasannya. Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita. Terlalu banyak, makanya kita harus berkurban. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kamu menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, jikalau aku nikmatnya yang banyak itu aku berikan kepada kamu, kamu mau hitung terus menerus, maka kata Allah menantang kita, silahkan hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung nikmatnya yang aku berikan kepadamu. Innal insana lazalumun kafarun. Sesungguhnya manusia itu sering berbuat zalim, sering berbuat dosa, dan sering mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kira-kira sering gak kita mengingkari nikmat Allah? Sering apa enggak? Sering. Terutama nikmat kesehatan. Banyak orang yang kemudian mendapati duit, mendapati harta, itu baru dibilang dapat nikmat. Begitu katanya. Padahal sesungguhnya nikmat kesehatan itu begitu luar biasa. Kita punya ratusan miliar, kita punya harta yang banyak, tapi kita tidak punya kesehatan. Apalah daya harta itu tidak bisa kita nikmati di dunia. Apalagi kemudian jikalau harta itu hanya kepentingan dunia, kita tidak bisa menikmati untuk di akhirat kelak nanti. Karena sesungguhnya harta yang buat kita adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita camkan. Ternyata Allah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan cara kita mensyukuri nikmat yang begitu banyak kepada diri kita yaitu adalah dengan kita berkurban besok di hari raya Idul Kurban. Dan ujian center juga insya Allah kita menampung hewan kurban. Kalau ada yang mau menyumbangkan hewan kurbannya, mau nitipkan hewan kurbannya di sini, silahkan. Kita punya patungan sapi, sekarang sudah dapat 1 sapi. Kalau kita target 2 sapi, insya Allah tercapai. 1 orang kurban itu patungan sapi 3 juta rupiah. Insya Allah nanti akan mendapatkan haknya berupa daging murni dan lain sebagainya. Saudara sekalian, semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjut kepada materi yang kemarin telah kita baca, yaitu adalah babus sadisi atau al-babus sadisu asyar. Bab yang ke-16 berbicara tentang fi fadilatiz zakati, yaitu bicara tentang keutamaan mengeluarkan zakat. Ini zakat ini jangan diremehin, Pak. Sebab banyak orang yang meremehkan zakat, dia tidak mengeluarkan zakat, akhirnya Allah cabut Pak kenikmatan berupa hartanya, dan dia jadi miskin kembali sebagaimana awalnya dia miskin. Wa hiya dalilun ala imani fa'iliha.
dan ini adalah menjadi petunjuk bagi keimanan orang yang melaksanakannya. Coba. Jadi kalau kita ngeluarin zakat, kata kitab Tanqihul Qaul, ini adalah menjadi indikator bahwa orang tersebut beriman kepada Allah. Kalau dia ngaku beriman kepada Allah tapi kagak pernah ngeluarin zakat, zakat fitrah, zakat mal, maka demi Allah Pak, dari kitab ini dikatakan bahwa dia belum termasuk orang-orang yang beriman, karena zakat adalah bagian daripada rukun Islam. Fa innal munafiqa, dan sesungguhnya atau dan sungguh orang munafik, yamtani'u, orang munafik itu mencegah ia minha, daripada mengeluarkan zakat. Coba. Kalau orang beriman mengeluarkan zakat, tapi kalau orang-orang munafik malas mengeluarkan zakat, padahal dia banyak hartanya, padahal dia banyak semua harta bendanya, tetapi dia malas mengeluarkan zakat, itu salah satu tandanya orang-orang yang munafik. Likaunihi la ya'taqiduha, dia itu mengingkarinya, bahkan dia mengingkarinya karena dia tidak meyakini bahwa zakat itu harus dikeluarkan. Zakat itu kagak diyakini oleh orang-orang yang munafik. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi ini yang bicara nih, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya zakat itu bisa menolak daripada musibah yang akan kita alami. Makanya kalau misalkan kita sering terkena musibah, coba cek dah. Cek kira-kira zakat kita bagus apa kagak di pandangan Allah. Misalkan nauzubillah ya. Misalkan tiba-tiba motor pakai hilang, misalkan, nauzubillah ya. Itu cek coba zakat kita, cek. Apakah zakat kita rajin atau malas? Sebab yang namanya harta itu bukan semuanya punya kita. Saya kasih tahu, saya ingatkan. Yang namanya harta yang ada pada kita, mobil, motor, rumah, semuanya itu bukan hak kita sendiri. Ada hak orang lain sih. Makanya kita wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat kita itu nggak banyak, cuma 2,5%. Coba kalau di tetangga sebelah kita zakat 2,5% setahun sekali, sedangkan mereka mengeluarkan itu apa namanya sih itu, mengeluarkan perpuluhan itu bisa sebulan sekali. Coba sekarang mobil yang 10% apa yang 2% coba? Woi, pilih mau berapa? Yang mana? Yang 2,5% apa 10% yang ngeluarinnya? Ya kan yang 2,5%. Udah 2,5% itu setahun sekali. Kalau yang sebelah itu 10% sebulan sekali. Kalau gajinya sebulan itu 10 juta, maka 10%-nya berapa? Hah? Berapa? Sejuta itu. Gede apa kecil? Gede. Lah kita kalau punya gaji, misalkan setahun dikumpulin dapatnya ada 100 juta, lalu kemudian sebagai zakat penghasilan, zakat profesi kita cuma 2,5%, cuma berapa rupiah Pak yang kita keluarkan? Tuh, sedikit banget. Maka kita orang Islam jangan pelit, jangan medit. Kenapa? Karena zakat itu buat kepentingan kita. Kalau kita mengeluarkan zakat, insya Allah harta kita dijaga dan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya itu Pak, ketika kita ngeluarin zakat, amil atau ustadznya selalu mendoakan. Apa doanya Pak? Ajarakallah kalau sendiri, kalau kumullah kan bareng-bareng. Ajarakallah fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala dari apa yang engkau berikan di jalan Allah. Itu Pak. Wa fima abqaita, dan ini wa barakallah fima abqaita.
Abqaita itu sisa, ya, sisanya. Jadi kalau tadi didoakan yang hartanya yang diberikan itu diberikan pahala dari Allah, sedangkan harta yang sisanya yang kagak dizakatkan, kata Islam, supaya diberkahi hartanya. Masya Allah. Jadi kalau misalkan berkah itu macam-macam maknanya. Ada yang ditambahin, itu berkah berarti. Yang awalnya kagak punya rumah satu, dikasih rumah satu, Pak. Yang awalnya punya rumah satu, dikasih rumah jadi dua. Itu berkah namanya. Dan rumahnya, meskipun rumahnya cuma satu, tapi rumahnya dipakai kebaikan, itu berkah namanya. Meskipun rumahnya misalkan tidak begitu indah, tetapi rumahnya diisi dengan amal-amal soleh, maka rumahnya berkah. Meskipun hartanya tidak begitu banyak, tapi harta yang sedikit itu dia dapatkan di jalan Allah terus-terusan, maka jadi berkah hartanya. Insya Allah. Tuh, Pak. Jadi ternyata memang yang namanya keberkahan itu diantaranya untuk membukanya adalah dengan mengeluarkan zakat. Kalau misalkan kita tidak mengeluarkan zakat, ya siap-siap aja harta kita akan diambil lagi sama yang punya harta. Karena harta kita ini adalah bukan punya kita hakikatnya. Harta kita ini hanya titipan. Kalau titipan, yang namanya nitip, Pak. Kita nitip nih, nitip apa namanya? Waalaikumsalam. Wah, ini kayaknya habis demo ini. Nih, harta kita yang namanya kita pegang sekarang ini bukan harta kita, Pak, pada hakikatnya. Kenapa? Karena harta ini akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Harta yang kita punya ini adalah titipan dari Allah untuk kita. Logikanya, Pak, kalau kita harta ini dititipkan kepada kita, nanti harta ini diambil, Pak, sama yang punya, ditanyain, Pak, sama yang punya, ditanyain. Kita aja, Pak, kalau nitip barang, Pak, sama orang, suatu saat masa penitipan kita sudah selesai, saya ambil barang saya. Ketika kemudian barang itu bagus seperti semula, maka kita akan senang, Pak, menerima barang kita. Tetapi ketika barang kita lecet, Pak, barang kita rusak, maka kita akan kecewa, bahkan marah, Pak, sama orang yang dititipin. Begitu juga Allah, Pak, sama kita. Kita dititipin harta, senangnya Allah bagaimana? Dijaga harta ini, diberikan di jalannya, nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghambur-hamburkan harta. Harta yang kita punya kadang-kadang kita untuk kepentingan dunia. Mobil kita pakai buat jalan-jalan dulu. Motor kita pakai buat jalan-jalan dulu, bukan buat ngaji. Masya Allah. Lebih banyak mana tuh motor, Pak, buat urusan dunia apa urusan akhirat, Pak, kira-kira, Pak? Banyaknya urusan dunia, Pak. Wallahi, jangankan jamaah kita, pribadi para ustadz juga kebanyakan begitu kayaknya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita memang masih ada yang namanya cinta kepada dunia. Harta itu membuat kita kadang-kadang lupa. Karena yang membuat lupa kita apa, Pak? Ada 3 tuh, Pak. Yang membuat kita lupa apa? Apa? Harta, tahta, harta, tahta, wanita. Ini yang membuat kita sering lupa, Pak. Nah, ada orang yang cenderung kepada harta, maka dengan berbagai macam cara, Pak, dia untuk mendapatkan harta. Dia datang ke gunung di Gunung Ciremai, ya. Datang ke Gunung Ciremai, dia bersemedi di sana, Pak, pengen dapat harta. Masya Allah, sampai begitunya, Pak. Itu gara-gara harta pengen dia dapetin, Pak. Dia datang ke Gunung Ciremai. Padahal kalau kita bicara tentang harta, Pak, sekali lagi sedikit banyak dipertanggungjawabkan. Sedikitnya kita pertanggungjawabkan berarti enteng pertanggungjawaban kita. Banyak apa lagi, Pak? Banyak apa lagi? Makanya orang yang miskin itu adalah
paling cepat Pak masuk surganya. Nih dengerin nih. Woi, kita dengerin ya. Orang miskin itu paling cepat masuk surga. Tapi sekarang saya mau tanya, pengen cepat nggak kita masuk surga? Pengen nggak? Pengen. Berarti harus iya, gitu. Kalau orang yang orang yang kaya itu masuk surganya lama, Pak. Kenapa? Karena hisabnya itu tidaklah sama waktunya dengan orang yang tidak punya harta alias orang yang miskin. Makanya Nabi Pak selalu doanya begitu. Ya Allah, jadikan saya orang yang miskin. Ini Nabi ada doanya, bukan doa gue ya, bukan ya. Ini Nabi nyontohin ya. Nabi doanya begitu Pak. Dan kumpulin, kata Nabi nih Pak, kumpulin saya bersama orang-orang yang miskin. Masya Allah, itu Nabi Pak. Nabi gak pengen punya harta, gak pengen Nabi. Makanya di dalam cerita, di dalam sejarah, di dalam riwayat, Nabi itu sampai pakaiannya pun yang bolong ditambal. Masya Allah, diboleh. Sekarang saya mau tanya, kita ada gak pakaian kita yang bolong kita tambal? Ada gak? Agak ada. Bordir. Nah, makanya saya bilang kita sekarang ini lebih kaya Pak dari Nabi kita, lebih kaya. Tapi ketika Nabi sudah berdakwah, ketika Nabi belum berdakwah, kaya Nabi. Siapa bilang Nabi miskin? Woi, Nabi itu kaya sebenarnya, tapi miskinnya bukan karena tidak kepengenannya, tapi memang kepengenan Nabi Pak. Makanya orang kaya kalau menyontohin Nabi bisa, Nabi pernah kaya. Kan begitu, iya kan? Orang miskin mau nyontoh Nabi bisa apa tidak? Bisa. Orang Nabi juga pernah miskin. Bahkan Nabi tidak mendapati makan di satu hari. Nabi laksanakan puasa. Kalau Papa agak ada sarapan, kira-kira puasa apa enggak? Agak, ini mencari warung gitu ya. Masya Allah. Nah itulah Pak, makanya saya katakan, ayo kita mumpung masih di dunia, kita banyakin Pak apa yang namanya itu mengeluarkan sebagian daripada harta kita, karena harta yang kita punya ini adalah titipan, dan nanti pada hari kiamat harta itu ditanya dua. Yang pertama tentang harta nih Pak, dari mana kamu dapatkan itu harta, dari mana kamu dapatkan? Yang keduanya, harta itu kemana kamu belanjakan? Itu harta. Jadi kalau harta bukan hanya kita dapatin doang selesai, enggak. Tapi kemana yang kita belanjakan itu nanti akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita bisa menjawab pertanyaan Allah. Kita mendapati harta dari yang halal dan kita belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Demikian Pak, itu saja mungkin yang dapat Abang sampaikan. Selesai ini kita nanti akan ada makanan, tapi makanannya harus disiapkan dulu Pak ya. Nanti insya Allah tunggu sebentar, sedang disiapkan. Dan setelah ini mungkin ada beberapa omongan yang kita harus omongin terkait persiapan daripada pesantren kita. Sekian, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat Abang sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 2 pekan ke depan yang hadir lebih banyak lagi lah, karena kita sekarang ngajinya 2 pekan sekali. Ada pengen fokus. Kemarin juga sudah sempat saya mendatangkan tukang lemari ke sini Pak untuk membuat loker atau lemari Pak, membuat lemari. Tetapi memang ada beberapa kendala sehingga ditunda dulu pembuatan lemarinya. Sebab kalau udah ada lemari sini kita nggak bisa taruh di sini Pak. Kemungkinan kita harus taruh di bawah kembali begitu ya. Dan waktunya untuk kemudian taklim itu kan masih rutin, dan kalau misalkan ada banyak orang yang ada banyak waktu yang kosong di atas, sayang tempat ini Pak. Jadi kita bikin lemari mendekati santri masuk aja kan. Nanti biar waktunya ini enggak terlalu banyak kosong ini di atasnya. Karena santri nanti mungkin masuk bulan Juni ya. Bulan Juli ya, masuk bulan Juli. Dan saya minta kita di bulan Juni untuk fokus di pesantren. Pertama
Ustaz Alfred dan Ustaz Mahfuz ya. Karena Ustaz Alfred PJ pondok, Ustaz Mahfud kan PJ sekolah ya. Jadi beliau nanti kita sangat minta amal solehnya untuk pesantren dan sekolah kita. Dan insya Allah sekolah kita bisa gunakan gedung yang ada ya, sekolah gedung ada. Karena TK insya Allah 1 bulan lagi gedung jadi TK. Insya Allah gedung jadi, kita bisa manfaatkan ruangannya kalau nanti kita butuh sesuatu. Insya Allah nanti di lantai 2 saya ini planning lah, bukan angan-angan ya, rencana. Planning di lantai 2 nya kita bikin lagi. Mudah-mudahan nggak berhenti Pak bikinnya, karena kita niat kebaikan. Insya Allah Allah akan mudahkan niat kebaikan kita semuanya. Dan ingat sekali lagi saya katakan ini bukan berbayar, ini tidak orientasi kepada duit, karena kita ikhlas non profit Pak. Tapi kalaupun kita ada yang nyumbang jangan ditolak, kalau bisa sebanyak banyaknya. Begitu ya. Sekian, terima kasih. Untuk doa penutup majelis kita serahkan kepada Ustaz Alfred untuk memimpin doanya. Kepada Ustaz Alfred dipersilakan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.